Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada malam ini 19 Mei 2022 dari Pastori 4 Jemaat Koinonia. Saya menyapa umat Tuhan, salam damai sejahtera. Saya mengajak kita sekalian untuk menyatakan syukur kita kepada Tuhan sebelum kita beristirahat malam ini. Karena itu mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh membutuhkan firman-Mu supaya melaluinya kami bisa mengalami kehidupan dan mengubah perilaku hidup kami untuk hidup lebih baik di hadirat-Mu Bapa. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, padamu kami berdoa dan menyambut firman-Mu. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya mengajak kita membaca kebenaran firman Allah di dalam kitab Ayub pasalnya yang ke-14, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kedua. Beginilah bunyi firman Allah. Manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang, lalu layu. Seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dalam siara hidup kita di bumi ini, kita tentu telah menjumpai sahabat-sahabat kita yang telah mengalami kebenaran firman Allah ini. Sebab firman Allah berkata bahwa manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bayang-bayang ia berkembang lalu layu. Seperti bunga ia berkembang lalu layu. Seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Tentu banyak di antara kita yang telah mengalami kebenaran firman Allah ini di dalam kehidupan kita. Saya bersama keluarga telah mengalami kebenaran firman Allah ini, di mana putra kedua kami pada suatu saat mengalami penderitaan sakit, lalu kemudian dia sudah tidak ada lagi, padahal dia baru berusia 14 tahun. Tentu bukan hanya kami keluarga yang sudah pernah mengalami bagian firman ini dalam kitab Ayub 14 ini. Banyak di antara kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita, kenalan-kenalan kita tentu juga telah mengalaminya. Mungkin kita pernah berjumpa dengan teman-teman kita dan kita mempertanyakan tentang kenalan kita yang pernah kita saling berkenalan dan hidup bersama satu dengan yang lain. Tapi ketika kita bertanya tentang keadaan mereka, kita mendapatkan informasi bahwa dia sudah tidak ada lagi. Karena itu memang banyak orang telah mengalami kebenaran firman Allah ini di dalam kehidupan mereka. Di lingkungan di mana kita hidup, banyak orang yang telah mengalami status baru dalam hidup mereka.
Mereka sudah menjadi seorang duda karena pasangan hidup yang Tuhan hadirkan sudah tidak ada lagi. Mereka sudah menjadi seorang janda karena pasangan hidup yang Tuhan hadirkan juga sudah tidak ada lagi. Bahkan kita berjumpa dengan anak-anak yatim piatu karena orang-orang tua mereka sudah tidak ada lagi. Mereka pernah ada, tetapi sudah tidak ada lagi. Karena memang manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang lalu layu, seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Kitab Ayub pasal 14 ayat yang pertama dan ayat yang kedua dan ayat-ayat selanjutnya tentu mau memberi peringatan kepada kita umat manusia, supaya kita bisa menyadari bahwa kehadiran kita di bumi ini ada batas waktunya. Ada saat di mana kita tidak akan ada lagi. Karena itu Ayub sedang memperingatkan kehidupan kita supaya kita harus sadar benar bahwa hanya sekejap saja, singkat waktu saja kita ada di bumi ini, dan pada akhirnya kita harus kembali kepada pemilik hidup kita. Karena itu waktu pemberian Tuhan ini mesti kita manfaatkan, kita gunakan sebaik mungkin supaya tidak berlalu dengan sia-sia di dalam hidup kita. Kita harus ingat bahwa tidak ada kesempatan kedua untuk kita bisa hidup di bumi ini. Kita bisa mengulangi lagi kehidupan kita jika kita telah mengalami kematian. Kita juga tidak bisa memperpanjang waktu hidup kita sesuai dengan keinginan kita. Kita masih mau hidup 100 tahun lagi. Kita pasti ingat Chairil Anwar pernah berkata bahwa dia mau hidup 1000 tahun lagi. Tapi dalam perjalanan waktu usianya masih sangat muda dan dia sudah mengalami kematian. Apapun usaha yang sekarang kita lakukan, itu tidak pernah akan mengubah ketetapan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita menggunakan obat-obatan atau apa saja dengan kecanggihan dunia yang ada yang sedang kita gunakan untuk mau memperpanjang usia kita. Sekali lagi kita mesti sadar bahwa kita tidak pernah punya kemampuan untuk mengubah kedaulatan dan kekuasaan Tuhan. Sebab kitab Ayub pasal 14 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6 memberikan pelajaran kepada kita bahwa siapapun kita, pemilik hidup kita lah yang tahu persis hari-hari hidup kita, bulan-bulan hidup kita di bumi ini. Kita bisa memperhatikan itu di dalam kitab Ayub 14 ayat yang ke-5 dan ayatnya yang ke-6. Jikalau hari-harinya sudah pasti dan jumlah bulannya sudah tentu padamu dan batas-batasnya sudah kau tetapkan sehingga tidak dapat dilangkahinya, hendaklah kau alihkan pandanganmu daripadanya agar ia beristirahat, sehingga ia seperti orang upahan dapat menikmati harinya. Ingat, kita tidak pernah bisa dapat mengubah ketetapan Tuhan di dalam hidup kita.
Masing-masing kita, Allah sudah menaruh batas hidup kita di dalam dunia ini. Bahkan Allah juga sudah tahu dengan cara apa kita dapat mengalami kematian jika waktunya sudah tiba. Kita pasti ingat perkataan Yesus kepada muridnya yang bernama Simon Petrus. Saat itu Yesus mengingatkan kepada Petrus tentang bagaimana keadaan dan saat di mana dia akan mengakhiri hidupnya di bumi. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, yang terutama bagi kita adalah manfaatkan waktu pemberian Tuhan ini dan jalani sedemikian rupa untuk kita bisa dapat mengalami hari-hari hidup yang berkenan kepada Tuhan. Dan kalau sedapat mungkin kita mesti dapat mengalami pertumbuhan sebagaimana yang dialami oleh Samuel dalam siara hidupnya. Kalau kita belajar di dalam pertama Samuel pasal yang kedua ayatnya yang ke-26. Di sana dengan tegas dikatakan, tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Itu berarti yang sangat penting bagi kita adalah kita mesti memanfaatkan waktu pemberian Tuhan ini dan menata hari-hari hidup kita sedemikian rupa supaya kita bisa disukai oleh Tuhan dan juga oleh sesama kita di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Ingat, Tuhan begitu setia untuk memelihara kehidupan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita menjalani hidup ini sendiri. Itulah sebabnya Ia menaruh Roh-Nya di dalam hidup kita. Kalau kita belajar di dalam pertama Korintus pasal yang ketiga ayat 16 dan ayat yang ke-17, dengan tegas dikatakan bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Itu berarti Allah sudah berinisiatif untuk mendampingi kehidupan kita dengan cara Ia tinggal di dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita bisa menghargai ini dengan baik, mengisinya dengan perkara-perkara yang mempermuliakan nama Tuhan. Karena itu ingatlah, hidupkanlah mesbah keluarga bersama-sama dengan keluarga kita, membaca kitab suci, merenungkannya, mengangkat pujian dan doa bersama setiap saat di dalam kehidupan rumah tangga kita. Dan dimanapun kita berada, kita sedang mengalami pekerjaan dalam berbagai aktivitas kita, ingat, mesti ada waktu yang kita gunakan khusus untuk berelasi dengan Tuhan. Ini penting supaya setiap saat dan waktu kita selalu terhubung dengan pemilik hidup kita. Mengapa? Karena kalau kita tidak terhubung dengan pemilik hidup kita, dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15, di sana dengan tegas Yesus mengingatkan bahwa semua kita yang tidak terhubung dengan Dia, itu kita digambarkan sebagai ranting yang terlepas dari pokoknya, dan karenanya kita akan kering dan siap untuk masuk dalam dapur api. Karena itu sekali lagi, dengan waktu yang singkat ini yang diberikan oleh Allah untuk kita jalan dalam hidup ini, tetaplah terikat kepada Tuhan dan selalu berbuat kebajikan-kebajikan bagi sesama kita. Kiranya kita memanfaatkan hari-hari hidup kita sedemikian rupa sehingga tetap berkenan kepada Tuhan. Tuhan pasti memberkati umat Tuhan sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang terus memberkati kami. Malam ini hamba terus berdoa,
untuk umat-Mu yang tengah ada dalam penderitaan sakit, baik di rumah-rumah sakit, maupun yang ada di rumah-rumah sakit di Kota Kupang, maupun yang ada di Surabaya, di Denpasar, di Jakarta, Bandung, di mana saja umat-Mu yang sedang mengalami penderitaan sakit dan sedang berjuang untuk mencari pemulihan melalui perawatan medis. Hamba berdoa, Tuhan, tinilah umat-Mu dan ulurkanlah tangan-Mu dan beri urapan khusus kepada mereka, supaya kalau Tuhan berkenan, mereka bisa mengalami kesembuhan. Demikian juga hamba berdoa untuk umat-Mu yang ada dalam pergumulan dan kesusahan hidup mereka, susah makan dan minum, susah mendapatkan satu pekerjaan untuk kelancaran hidup mereka. Hamba minta kepadamu Bapa, tinilah umat-Mu dan biarlah Tuhan memberkati perjuangan hidup mereka, dan bukalah pintu berkat-Mu masuki hidup mereka melalui usaha dan pekerjaan yang tengah mereka kerjakan. Baik mereka yang bekerja di darat, di instansi-instansi pemerintah, instansi swasta, atau juga dalam dunia kuliner, atau juga umat-Mu yang sedang berjuang di laut sebagai nelayan, dan berbagai-bagai bentuk pekerjaan lainnya yang sedang digeluti oleh umat-Mu. Berkenan Tuhan memberkati, dan Tuhan alirkan berkat-Mu memasuki kehidupan umat-Mu. Terima kasih Tuhan, seluruh umat-Mu, mulai dari anak-anak kecil sampai para orang tua yang sudah putih rambut, biarlah ada dalam urapan Tuhan, supaya mereka tetap terselamatkan. Dan hamba minta kepadamu, kiranya umat-Mu terus mengalami pertumbuhan iman yang kuat dalam hidup mereka, supaya sungguh-sungguh mereka berkenan di hadapan hadirat-Mu. Ini doa kami, ini sembah kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Salam.